Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian sore di Masjid Al-Hadid, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang kami hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di antara hari-hari Ramadan masih bisa kita melangkahkan kaki untuk tafaqquh fiddin. Karena hakikatnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa saja mereka orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka niscaya Allah berikan kefahaman tentang agama. Artinya, setinggi apapun gelar yang kita miliki, sebanyak apapun atribut dunia yang kita dapatkan, mungkin dengan harta kita, dengan jabatan kita, maka tidak ada nilainya ketika kita tidak paham dengan agama ini. Kita tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Rasulullah, dan tidak paham agama ini dengan dalilnya. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, yang Allah gambarkan tidak mungkin akan lepas dari cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'." Sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal wal anfuth, kekurangan harta dan kekurangan jiwa, was samarat, dan buah-buahan. Maka wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang bersabar, alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka orang-orang yang ketika Allah timpakan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka mereka mengatakan sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim, mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka, wa rahmah, mendapatkan rahmat dari Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya dari sini tidak ada seorang pun yang ketika dia hidup kemudian tanpa cobaan, ya. Tetapi seorang mukmin ketika mendapatkan cobaan atau bahkan nikmat dalam hidup, maka memang kehidupannya berada di antara sabar dan syukur. Ya, Rasulullah katakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, inna amrahu kullahu khair, urusan seorang mukmin itu semuanya adalah kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah yang demikian itu kecuali didapatkan oleh seorang mukmin. Yang mukmin itu in asabathu sarra, kalau dia mendapatkan suatu nikmat maka syakarah, dia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lahu, dan itu adalah kebaikan untuknya. Wa in asabathu darra, tapi kalau mendapatkan suatu kesulitan, suatu cobaan, maka sabarah, dia banyak bersabar, fakana khairan lahu, dan yang demikian itu juga adalah kebaikan untuknya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, boleh jadi mungkin ada sebagian dari kita merasa cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sangat berat. Padahal sebenarnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sebenarnya ketika menimpakan suatu cobaan, tidaklah cobaan itu kecuali pasti sesuai dengan kemampuan dari seorang hamba. Allah Maha tahu bahwa cobaan kita itu sebenarnya ya sudah ada ukurannya. Bahkan sebenarnya Rasulullah SAW dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah, ya beliau ditanya, ayyin nas asyaddul bala, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang mendapatkan cobaan paling berat? Maka beliau SAW mengatakan al-anbiya, yang paling berat cobaan itu adalah para nabi, thummal amthal fal amthal, kemudian yang semisal itu dan yang semisal itu. Yubtalun nas ala qadri dinihim, karena sungguh manusia itu Allah berikan cobaan sesuai dengan kadar dari agamanya. Siapa mereka yang lemah agamanya, maka akan lemah juga cobaannya. Tapi siapa mereka yang kuat agamanya, akan kuat juga cobaannya. Dan tidaklah seorang diberikan musibah atau cobaan oleh Allah
sampai Allah menginginkan. Ketika dia kembali kepada Allah, maka dia tidak punya lagi dosa. Artinya ya, cobaan tadi itu sudah ada ukurannya. Dan cobaan kita mungkin boleh jadi kemudian terasa berat, itu bukan karena cobaan itu yang berat, ya, tetapi cara kita merespon cobaan tadi. Karena tidak ada seorang pun yang lebih berat cobaannya dibandingkan dengan para nabi. Ya, bahkan dalam suatu riwayat dikisahkan nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan berhujah dengan beberapa nabi. Ada orang yang tidak taat, alasannya karena diberikan sakit. Ya, saya tidak taat wahai Rabb karena saya punya penyakit. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Hambaku yang paling berat cobaan dengan sakit yaitu Nabiullah. Nabi siapa yang paling berat cobaan sakitnya? Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu adalah ditimpakan penyakit yang paling berat, dan tidak ada yang lebih berat sakitnya dibandingkan dengan Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub senantiasa di atas ketaatan. Ada yang mengatakan, wahai Rabb, saya tidak bisa taat karena sibuk untuk mengurus harta, ya, karena dia adalah orang yang kaya. Tapi Allah pun mengatakan, engkau dusta karena sungguh hambaku kemudian yang paling berat, ya, cobaannya dengan harta. Paling banyak harta yang dia miliki adalah Nabi siapa? Yang paling kaya Nabi Sulaiman. Ada juga kemudian yang paling sibuk untuk mengurus rakyat, mengurus masyarakat. Maka kata Allah, engkau juga dusta karena hambaku yang paling berat, ya, cobaan mengurus masyarakat paling sibuk itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf tetap di atas ketaatan. Begitu juga ada orang tidak taat nanti karena kemiskinannya. Maka kata Allah, engkau juga dusta karena sungguh hambaku yang paling miskin di muka bumi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Sehingga tertutup sudah bagi kita pintu untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cobaan para nabi dan rasul terdahulu termasuk Rasulullah SAW itu sangatlah berat, ya. Misalnya beliau SAW, ya, yang kita tahu adalah manusia yang terbaik, ternyata pernah, ya, dikisahkan oleh Urwah bin Zubair dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan waktu itu memang ketika Islam, ya, awal dibawa oleh beliau SAW, kebanyakan di antara kaum muslimin adalah orang-orang yang lemah. Maka ketika beliau SAW suatu saat itu sedang sholat di Ka'bah, maka datanglah Uqbah bin Abi Mu'ayth wa huwa minal kuffar. Ya, jadi Uqbah bin Abi Mu'ayth adalah seorang kafir, dan apa yang dilakukan? Dia kemudian, ya, mengambil tali dan menarik beliau sallallahu alaihi wasallam itu dari lehernya, bahkan sampai kemudian begitu kerasnya dan berbekas. Jadi, dan dikisahkan bahwa Uqbah bin Abi Mu'ayth itu juga bahkan membuang kotoran di punggungnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Sahabat juga diperlakukan yang sama. Dikatakan dulu karena kaum muslimin itu adalah orang-orang yang lemah, ya. Banyak para budak, orang-orang yang kurang dipandang oleh masyarakat pada waktu itu yang awal masuk ke dalam Islam. Maka orang-orang Quraisy, mereka banyak yang melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin. Termasuk yang awal disiksa itu adalah keluarganya Yasir. Dan beliau SAW ini secara strategi politik, ya, kita kalau lemah itu tidak boleh kemudian melawan. Ini suaranya jelas, ya. Jadi kalau kita lebih lemah, maka kita tidak boleh kemudian melawan yang lebih kuat, karena itu nanti hukumnya akan sama seperti bunuh diri. Ya, maka ada, ya, Rasulullah SAW mencontohkan tidak kemudian di awal-awal Islam, karena memang masih lemah, minal mustad'afin yang masuk dalam Islam itu langsung melawan orang-orang Quraisy. Singkat cerita, beliau SAW itu hanya mendoakan, abshiru ala Yasir fa inna mau'idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sungguh Allah telah menjanjikan untuk kalian surga. Padahal kita tahu, ya, waktu itu, ya, keluarganya Yasir, misalnya Sumayyah, ya, Sumayyah adalah termasuk, ya, awwalus syahida fil Islam, ya, Sumayyah binti Hiyad, ibunya dari Ammar bin Yasir itu dibunuh. Jadi
Abu Jahal itu menyiksa, kemudian mengambil tombak dan menusuk kemaluan dari Sumayyah, ya, binti Hiyad. Begitu juga dengan Yasir. Yasir pun oleh Abu Jahal itu juga dibunuh, ya. Baru kemudian Ammar bin Yasir, anaknya tadi akan dibunuh, tapi kemudian diiming-iming, ditunjukkan kedua orang tua yang sudah meninggal. Maka kata orang-orang Quraisy, ya, wahai Ammar, ya, kami akan bisa memberikan keselamatan kepadamu idza, kalau engkau ayyadhkura ilahatihim bi khair wa yadhkuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisu. Kalau engkau kemudian memuji Tuhan-Tuhan mereka, Latta, Uzza, itu dengan kebaikan, dan kemudian mencelah dari beliau sallallahu alaihi wasallam atau menyampaikan yang jelek-jelek tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Ammar dalam keadaan seperti ini maka memuji Tuhannya orang-orang Quraisy dan mencaci beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sangat khawatir, ya, ketika beliau dilepas, sangat khawatir ayyakuna islamahu qad massa bima qal. Ya, beliau khawatir kalau Islamnya itu sudah lepas, ya, artinya karena mencaci Rasulullah, kemudian juga, ya, memuji Tuhannya orang-orang kafir yang secara normal itu memang termasuk, ya, min nawaqidil Islam, termasuk pembatal bagi keislaman. Tapi ketika bertemu dengan beliau sallallahu, maka Rasulullah bertanya, "Alaisa qalbika mutmainnun bil iman?" Apakah hatimu itu tenang bersama keimanan? Maka Ammar bin Yasir mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Betul wahai Rasulullah, ya. Maka beliau sallallahu mengatakan, "Fa in adu fa'id." Nah, nanti kalau mereka kembali, ya, menyiksamu, maka juga lakukan hal yang sama. Artinya dibolehkan kita itu untuk, ya, bertakiyah, ya, dalam keadaan yang memang sifatnya mengancam jiwa. Dan Allah turunkan ayat, siapa mereka yang kafir kepada Allah setelah iman, kecuali mereka yang benci dan hati mereka tenang bersama keimanan. Tapi siapa yang menerima kekafiran itu dengan kelapangan hatinya, maka fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Bagi mereka adalah murkah dari Allah, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Ya. Jadi ada banyak kisah-kisah, tapi mungkin tidak kita sampaikan semua, ya, bagaimana, ya, beratnya cobaan yang diterima oleh beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk para sahabat. Dan cobaan ini itu ternyata Masya Allah justru membuat kaum muslimin itu semakin kuat, ya. Bahkan beliau SAW sendiri, kalau kita baca sirah nabawiyah, maka dikisahkan beliau punya 7 anak. Waqad mata abna'un Nabi sallallahu alaihi wasallam kullahum fi hayatihi. Beliau juga dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, semua anaknya itu meninggal saat beliau masih hidup, illa Fatimah radhiyallahu anha, kecuali, ya, Fatimah radhiyallahu anha. Jadi bayangkan, ya, Nabi punya 3 anak laki-laki, ya, kemudian ada 4 anak perempuan. 3 laki-laki semuanya meninggal waktu masih kecil. Yang 4 perempuan, 3-nya meninggal kecuali Fatimah. Yang Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu adalah cobaan yang sangat berat. Ya, kita misalnya kehilangan satu anggota keluarga saja itu sudah sangat berat, apalagi orang tua yang kehilangan atau meninggal anaknya. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita kuat, ya, menghadapi cobaan dalam hidup? Ya, masing-masing kita tentu punya cobaan. Ada orang tadi dicoba dengan hartanya, ada orang dicoba dengan, ya, mungkin nafsin, ada yang meninggal, ada orang yang dicoba dengan penyakit, ada orang yang dicoba dengan berbagai persoalan tadi. Maka yang pertama yang perlu kita miliki, kalau ingin, ya, kemudian musibah atau cobaan yang Allah berikan tidak terasa berat, yaitu memperkuat iman kepada takdir. Ya, iman kepada takdir dalam artian kita meyakini bahwa segala sesuatu itu memang sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir dari makhluk bahkan qabla ayyahlukas samawati wal ardi khamsina alfas sanah. Jadi 50.000 sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir dari makhluk termasuk takdir kita berkumpul sekarang ini sudah Allah tetapkan. Ya, hatta sampai ada satu helai daun yang jatuh itu sudah ada ketetapan takdirnya. Termasuk juga ada takdir, ya, teman-teman ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah,
yang Allah tetapkan ketika kita berada dalam perut ibu kita. Ya, di saat kata Rasulullah, kalian di dalam perut ibu kalian itu 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian menjadi alaqah mithlu dzalika selama 40 hari. Kemudian thumma yakunu mudghatan, menjadi mudghah itu pada usia 40 hari. Berarti apa? 40 usia 120 hari, maka thumma yursilullahu ilaihi al-malak. Allah kirim malaikat. Jadi orang dalam kandungan kalau sudah usia 120 hari maka berarti sudah ada ruh. Sudah ditiupkan ruh ke dalam janin tadi. Dan bukan hanya ruh, bahkan takdirnya pun wa yu'maru bi arba'i kalimat. Itu ditetapkan takdirnya. Maka kita sudah ditetapkan takdir kita mulai apa? Rizqahu, rezeki kita. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita dalam hidup ini tidak perlu khawatir sebenarnya. Yang penting kita berusaha melakukan yang terbaik, berusaha menjadi semakin baik. Kenapa? Karena takdir itu sudah Allah tetapkan termasuk dalam urusan rezeki kita. Tidak mungkin akan mati kita sampai jatah rezeki tadi Allah cukupkan. Kemudian juga wa amalahu, amal kita itu juga sudah Allah tetapkan. Wa ajalahu, ajal kita kapan kita meninggal juga sudah Allah tetapkan. Bahkan wasyaki au sa'id, kita menjadi orang susah atau orang yang bahagia itu juga sudah Allah tetapkan. Dan iman kepada takdir ini sangat penting. Supaya apa? Supaya kita dalam hidup, usaha kita adalah melakukan yang terbaik dan tidak ambisius. Biasanya orang kalau tidak beriman kepada takdir itu cenderung
pesawat. Alhamdulillah kami sekeluarga tidak jadi naik pesawat tadi. Itulah kadang hidup kita. Yang boleh jadi ketika ada cobaan tadi itu terasa berat. Tapi ketika kita mendapatkan cobaan, kemudian ya pikiran kita itu negatif, maka cobaan akan terasa berat. Tapi seorang mukmin ketika dapat cobaan sesuatu yang berat, maka dia yakin innama'al usri yusra. Tidak apa-apa, susah. Tapi bersama kesulitan akan datang kemudahan. Tidak apa-apa, susah. Kenapa? Karena dia yakin bahwa sesungguhnya wa ma khalaqta hadza batila. Tidaklah ya Allah engkau ciptakan segala sesuatu ini dengan kebatilan, pasti ada hikmah di balik semua ini. Jadi ketika positif pikiran kita, maka minimal saat itu kita sudah tidak stres. Kemudian yang kedua, ternyata kata para ulama berdasarkan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa ada hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi ketika kita punya ya masalah, persoalan, kita harus berusaha untuk tetap berpikir positif. Kenapa? Ketika kita punya pikiran positif, maka insya Allah apa yang menjadi pikiran positif tadi, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, ketika kita berpikiran negatif menghadapi masalah, maka dikhawatirkan itulah juga yang akan terjadi dalam hidup kita. Maka apa? Berpikir positif, redha, ya, selalu optimis, itu adalah tanda dari keimanan seseorang yang akan membuat dia ringan dalam mendapatkan cobaan. Ada juga kisah lain. Ya, ada seorang raja, dikisahkan raja ini sedang memotong buah. Ya, tapi pisaunya tajam. Ketika raja tadi sedang ya mengupas buah tadi, karena pisau yang tajam, qadarullah salah satu jari dari raja tadi itu yang kepotong. Jarinya putul. Maka penasehatnya yang paham dengan agama, apa kata penasehatnya? Wahai raja, ya sesungguhnya khairul khiyar khiyarullah. Sebaik-baik pilihan itu adalah pilihan Allah. Maksudnya apa? Meskipun kita secara fitrah kita tidak senang, ya ini musibah, ada satu jari yang putul, maka yakinlah bahwa pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik. Artinya apa? Apa yang sudah terjadi ya sudah, kita yakini ini takdir terbaik dari Allah dan tetap positif. Kalau ada yang kurang kita perbaiki. Maka raja marah. Kata raja, apa baiknya dari jariku yang putul? Maka ya penasihat beliau itu akhirnya dipecat dan dipenjara. Dikisahkan beberapa waktu kemudian raja pergi untuk berburu. Ketika raja pergi berburu, raja terpisah dari rombongan dan ditangkap oleh ya sekelompok masyarakat ya yang masih tradisional, primitif, yang mereka memang ya menangkap orang atau mempersembahkan orang itu untuk tuhan-tuhan mereka. Maka raja ditangkap, akan dikorbankan. Dan apa yang terjadi ketika sudah disiapkan untuk acara ya upacara ya korban bagi raja tadi, ternyata diperiksa dulu bagian tubuh dari anggota raja dan ditemukan ada jari yang putul. Ya ketika jari putul tadi, maka ya kata mereka, oh ini tidak bisa untuk kita berikan kepada Tuhan kita. Ya, akhirnya raja dilepas dan raja ingat dengan penasihatnya. Kata raja, oh benar penasihat saya. Coba kalau jarinya tidak putul, maka tentu ya dia sudah meninggal. Tapi pilihan Allah itulah pilihan yang terbaik. Singkat cerita, raja tadi kemudian pulang dan menemui ya mantan dari penasehatnya, kemudian minta maaf dan menyampaikan, engkau benar bahwa sesungguhnya pilihan terbaik dalam hidup itu adalah pilihan Allah. Ya, dan aku minta maaf karena sudah memecat dan memenjarakanmu. Tapi apa yang terjadi? Ya, penasehatnya mengatakan, wahai raja, tidak perlu ada yang disesali dalam hidup. Justru saya berterima kasih, bukankah aku sudah mengatakan bahwa pilihan yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Coba bayangkan kalau raja tidak memenjarakanku, maka selama ini bertahun-tahun kemanapun raja pergi selalu saya ada bersama raja. Kalau saja misalnya tadi raja tertangkap, kan masih ada saya dan saya pun mesti ditangkap. Dan kalau raja selamat karena ya jari raja yang sudah putul, maka tentu saya yang tidak selamat karena semua anggota tubuh saya itu lengkap. Tapi Allah punya rencana yang terbaik dalam hidup. Nah, orang beriman akan punya pikiran yang seperti ini sehingga redha dengan apapun takdir dari
Allah Subhanahu wa taala dan yakin pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, ya. Kalau kita ingin kemudian musibah yang Allah berikan kepada kita itu tidak terasa berat, ya, maka hendaklah kita banyak mengingat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syuraih mengatakan, ya, aku, kata beliau, ketika ditimpakan suatu musibah, maka aku memuji Allah 4 kali. Jadi ulama-ulama terdahulu, karena hati mereka yang bersih, ketika dapat cobaan, maka mereka memuji Allah. Memuji 4 kali. Kenapa? Ahmadu islam yakun a'zam minha. Aku memuji Allah karena Allah berikan cobaan yang tidak lebih berat dibandingkan dengannya. Karena boleh jadi cobaan yang Allah berikan untuk orang lain, itu kita tidak sanggup untuk menerimanya. Tapi Allah sudah tahu yang Allah berikan untuk kita semua, itulah memang yang sesuai untuk kita. Kemudian, aku pun wa ahmadu idz razaqani as-sabra 'alaiha. Aku memuji Allah karena Allah karuniakan kesabaran kepadaku menerima cobaan tadi. Wa ahmadu idza waqafaniya lil istirja limma arju minas thawab. Dan aku bersyukur memuji Allah karena Allah masih berikan kesempatan untuk istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa ahmadu, dan aku memuji Allah idz lam yaj'aluha fi dini, karena Allah berikan musibah tadi itu bukan dalam masalah agama. Jadi musibah yang paling berat sebenarnya adalah musibah dalam urusan agama. Kenapa? Karena kalau urusan dunia, maka dunia ini kan sudah selesai, urusan dunia selesai. Tapi kalau musibah itu sudah urusan agama, maka konsekuensinya nanti sampai yaumul qiyamah. Pernah juga dikatakan, ya, ada seseorang datang kepada Yunus bin Ubaid. Ada Yunus bin Ubaid, ini seorang ulama. Maka orang ini mengadukan tentang kesempitan kehidupannya, ya, dan dia merasa orang yang paling berat punya masalah. Maka apa kata Yunus? Ya, Yunus bin Ubaid, maukah engkau kalau matahmu aku beli mi'atal alaf, ya, 100.000, ya, tapi ini tidak tahu ini apa dirham apa dinar, tapi intinya mungkin ada ndak yang mau menjual matahnya itu 1 miliar? Tentu tidak ada. Maukah engkau fabisam ika, kalau kemudian telingamu dibeli 1 miliar? Tentu tidak kata orang ini. Fabilisanik, aku beli lisanmu sehingga engkau tidak bisa ngomong lagi. Saya juga tidak mau. Fabi aklik, kalau begitu akalmu yang aku beli. Kata orang ini juga saya tidak mau. Maka apa kata Yunus bin Ubaid, ya, engkau diberikan aralaka mi'ain alfan wa anta tashku al-hajah. Aku lihat engkau telah mendapatkan ratusan ribu dari nikmat, ternyata engkau hanya mengadukan satu masalah saja. Kadang-kadang masalah berat itu kenapa? Karena kita hanya ingat dengan masalahnya dan lupa dengan nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena apa? Kita lupa untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin musibah atau cobaan yang Allah berikan itu terasa ringan dan tidak memberatkan dalam hidup kita, maka hendaklah setiap kita berusaha menjadikan akhirat sebagai cita-cita tertinggi kita. Ya, artinya apa? Dunia itu cukup sebatas di genggaman dan jangan masuk ke dalam hati kita. Ya, dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada al-Hawariyun, sahabat-sahabat beliau, asyaddukum juz'an alal musibah. Sesungguhnya yang paling berat bagi kalian merasakan akibat dari musibah, asyaddukum hubban lid dunya, yaitu yang paling besar cinta kalian itu kepada dunia. Jadi hati-hati ketika dunia sudah masuk ke dalam hati kita, maka apa? Itu akan membuat, ya, ada sedikit saja cobaan itu akan terasa berat. Tapi kalau kita betul-betul meletakkan dunia sebatas di tangan, jabatan, gelar, harta, itu tidak masuk ke dalam hati. Ya, semua kita lihat ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah, semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepada Allah dia akan kembali. Maka mau bertambah mau berkurang, hati kita itu biasa saja. Ya, tidak kemudian, ya, ketika misalnya mendapat sesuatu kita jadi jumawah, jadi sombong, atau kemudian ketika ada sesuatu yang Allah ambil tidak membuat kita kemudian menjadi bersedih. Kenapa? Bagi kita biasa urusan dunia adalah
sesuatu yang biasa. Ya, dan kita pasti akan mendapatkan jatah rezeki yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Sehingga apa? Yang perlu untuk kita perhatikan itu adalah urusan akhirat kita. Ya, itu harus jadi prioritas kita. Karena sebenarnya ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika akhirat sudah menjadi cita-cita tertinggi kita, maka dikatakan oleh Rasulullah, man kanat al-akhirah hammahu, siapa mereka yang akhirat cita-cita tertingginya, ja'alallahu al-ghina fi qalbih, maka niscaya Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Nah, tapi ini harus jujur di hati ya. Kita, tujuan kita misalnya teman-teman sekarang kuliah ya di teknik Unibrau, niatnya mau ngapain? Jadi sarjana, oke. Tapi setelah jadi sarjana terus apa? Oh, punya pekerjaan mapan, kaya raya. Iya, tapi terus apa? Kenapa kalau kemudian kaya? Kenapa kalau punya pekerjaan mapan? Harus semuanya nanti dijadikan sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau cita-cita hanya sebatas dunia, nanti ya justru akan menjadi sesuatu yang memberatkan bagi kita. Tapi kalau akhirat jadi cita-cita, maka Allah akan berikan kekayaan di hati, ada perasaan cukup. Wa jama'alahu syamlahu. Bukan tidak punya masalah, tapi Allah yang akan kumpulkan masalah-masalah yang Allah berikan kepada kita tadi, sehingga kita ketemu jalan keluarnya. Wa yu'ti ad-dunya wa hiya raghimatun, dan dunia tadi pasti akan Allah berikan kepada kita dalam keadaan menghinakan diri. Artinya apa? Kalau kita ingin dapat dunia, sebenarnya sarananya adalah kejar akhirat. Ya. Tapi itu tentu ada ujiannya ya. Dunia itu Masya Allah, bagi Allah tidak ada nilainya. Ya, kalau saja dunia itu, kata beliau SAW, ta'dilu indallah bi'audatil bauda. Ya, kalau saja dunia di sisi Allah ada nilainya meskipun sebesar sayap lalat, maka la yu'ti al-kafir walau syarabatal ma. Orang kafir itu tidak akan Allah berikan meskipun satu tetes air. Tapi dunia tidak ada nilainya. Ya, jadi kita misalnya, oh saya mahasiswa UB, akhirnya sudah langsung petantang petenteng. Oh saya anak orang kaya, tidak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Justru kita sebenarnya semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus semakin merunduk. Karena hakikatnya pada diri kita, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang kita miliki kecuali titipan atau milik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, orang yang akhirat jadi cita-cita tertingginya, ya, kekayaan akan muncul, perasaan cukup, perasaan tenang di hatinya. Urusannya Allah yang akan kumpulkan, sehingga kalaupun punya masalah ada jalan keluar tiba-tiba. Wa yu'ti ad-dunya wa hiya raghimatun. Dan dunia, kata beliau SAW, pasti akan dikumpulkan dalam keadaan menghinakan diri. Tapi jika salah niatnya, ya, wa man kana ad-dunya hammahu, kita misalnya hidup ini hanya sekedar mengejar dunia saja, ya, kuliah hanya sebatas kuliah, dapat pekerjaan, menikah, selesai. Padahal semua aktivitas kita harusnya kita niatkan sebagai ibadah. Maka apa? Ja'alallahu al-faqra baina ainaihi. Orang yang seperti ini Allah akan jadikan kefakiran di depan kedua matanya. Ya, selalu kurang, tidak pernah merasa cukup dan tidak tenang. Wa farraka alaihi syamlahu. Bahkan urusannya pun akan Allah cerai beraikan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Dan tidak Allah akan datangkan dari dunia kecuali apa yang memang Allah sudah takdirkan untuknya. Ya, jadi Masya Allah, akhirat harus jadi cita-cita tertinggi kita. Wala taj'al ad-dunya akbar hammana. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita tertinggi kami. Meskipun ingat ya, ketika kita mengejar akhirat bukan berarti dunia kita lupakan. Bukankah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan bagiku kebaikan untuk urusan duniaku dan kebaikan untuk akhiratku. Artinya apa? Kita ya perlu tadi jadi orang kaya, usahakan. Jadi orang punya jabatan tinggi, berjuang. Jadi orang yang punya gelar yang mentereng, silahkan. Tapi ingat, semua jangan masuk dalam hati, tapi gunakan sebagai sarana untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengejar akhirat. Ya, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya.
Ya, sebelum diakhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, kami persilahkan. Sudah jelas, Pak. Dengan ya akan disampaikan yang akan dibimbing Ustaz. Ya, mari kita menundukkan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua insyaallah diberikan keistiqomahan di atas Islam, istiqomah di atas iman, dan semua kita insyaallah urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang yang selamat dalam urusan dunia maupun akhirat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fiyadatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najati minan nar wal afa'i wal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhum maqam rabbana syikhara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin bisa diusul